Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini ya, nih saya habis ganti nih ya, ganti master kopling bawah tuh. Itu udah sepasang yang baru ya. Ini yang bekasnya nih. Jadi ngepos ya nyampe habis minyaknya nih. Ini ya saya ganti pakai langsung satu set sama rumahnya. Karena ini udah aus ya. Jadi udah ngantong. Jadi kalau udah ngantong untuk rumahnya diganti karet percuma, nanti seminggu pasti rembes lagi. Untuk harganya ya, ini bungkusnya ya, ini satunya, ini satu biji ini ya, satu set ini sekitaran 225.000 ya, ini untuk satunya ya. Kalau mau beli minyak rem yang gede ini harganya sekitaran 80.000 ya. Tadi kan udah saya pasang ya, cuman tadi selesai udah dibuang angin ya, jadi sambungnya nggak dikocok, jadi saya alirin baut nempel dibuka nih ya sampai ngalir. Tapi misalkan soalnya ada kadang-kadang ada terjadi ya, kadang-kadang pas kita buka baut nempel kadang-kadang ngalir, kadang-kadang cuma netes. Nanti caranya ya, misalkan ya pas kita membuang angin rem angin kopling ya, sorry angin kopling, tapi ketika dibuka baut nempelnya nggak ngalir, caranya gampang. Nanti ya di atas pedal kopling kan ada setelannya tuh, direndahin dulu atau dipendekin, jadi dratnya dimasukin ya, di pas di master kopling atas kan ada setelannya tuh, stutnya dratnya ya yang ada bisnya itu dimasukin. Nah, ini ya biar lebih jelas saya ambil contoh nih, ini banyak banget ya bekasan nih. Ini bekas master kopling atas nih. Nah ini nih, nah ini udah rusak ya, ini bekasan master kopling atas ya. Jadi ya misalkan ya pas kita habis ganti master kopling bawah atau ganti karetnya ya, tapi kok ketika kita buka baut nempelnya kok nggak mau ngalir minyaknya. Bila mana nggak mau ngalir, caranya gampang ya, pedal kopling atas setel, jadi dipendekin biar nyampe ke bawah nggak apa-apa. Nanti kalau udah bersih, minyaknya udah bening, baru dibalikin lagi ya setelahnya. Cara begini nih ya, misalkan ya pas kita mau buang angin kopling, kita buka ini ya nempel bawahnya. Ketika dibuka, nah ketika dibuka kok minyaknya nggak ngalir, cuma netes ya. Jadi kadang-kadang cuma netes ya. Caranya gampang, caranya pedal kopling dipendekin ya, atau direndahin. Caranya segini. Nah ini kopling atas nih ya, kan untuk master kopling atas itu ada yang seperti ini ya, berdiri, ada juga yang seperti ini nih. Jadi maksudnya ada yang seperti ini ya, lurus, ada juga yang berdiri. Tapi ini sama ya, caranya sama. Intinya kalau misalkan ya buat oper nggak susah, atau misalkan minyak rem belum bisa keluar, caranya nih, ini kendorin dulu. Ini pakai kunci 12, kadang-kadang pakai 13 ya. Kendorin dulu. Nah setelah kendor, nah setut ini ke sini masukin dratnya ya, kayak gini nih. Nah tapi pakai tang ya, kayak gini nih, pakai tang nih, ke arah kanan ya. Intinya dratnya biar masuk, pakai tang ya. Kalau pakai tangan kadang-kadang kita susah ya, pakai tang ini. Intinya dratnya dimasukin. Nah kalau udah kayak gini nanti otomatis pedal kopling akan ke bawah ya, akan ngampleh ke bawah ke lantai, nggak apa-apa. Nah nanti kalau udah kayak gini, nah nanti ini minyak rem bisa keluar. Nanti kalau udah bersih, ada anginnya, balikin lagi ya, ke arah kiri ya, dibalikin. Jangan lupa ini murnya dikening lagi. Soalnya ini kadang-kadang ini
Kadang-kadang pas kita ganti atau kita mau buang angin kopling atau mau kuras angin kopling atau habis ganti master kopling atau ganti karet kopling, kadang-kadang kalau kita buka ini baut tempelnya nggak ngalir minyaknya. Kalau yang ngalir itu gampang, paling lama ya 20 menit jadi. Tapi kalau yang nggak ngalir cuma netes, kadang-kadang 2 jam 3 jam nggak kelar-kelar. Itu ya kalau untuk teman-teman ya, untuk teman-teman mekanik atau supir yang udah senior udah tahu. Tapi kan banyak ya yang supir yang baru, barangkali nanti belum tahu cara seperti ini. Misalkan ya kita habis ganti master kopling atau red kopling, kok mau nggak keluar ini ya, setelan pedal kopling atas dimasukin lagi ya, ke dalam ternyata ya, dimasukin ke dalam. Ini master kopling atas ya, dimasukin. Tapi misalkan ya, kok udah dimasukin, soalnya saya sering ngalamin udah dimasukin kok nggak mau keluar juga. Caranya nih, ini kan ada selang yang menuju ke bawah ya, menuju ke sini, ke master bawah nih. Dibuka aja, dibuka. Nah, nanti kita nyiapin selang juga, selang plastik atau karet ya, kita masukin, kita kasih corong dikit. Nah, kita tuangin minyak rem. Nah, nanti pasti akan keluar dari sini ya. Ya, saya ulang lagi ya. Misalkan udah dimasukin tapi kok minyak rem nggak mau keluar dari napelnya, caranya ya, ini kan master kopling atas ada selangnya yang ke bawah, yang menuju ke master ke bawah ya. Caranya dibuka, dilepas, masukin minyak rem. Tapi kalau langsung masuk kan susah, harus kita nyari selang ya, nyari selang terus pakai corong ya atau apa aja lah, dimasukin minyaknya, nanti akan keluar dari sini. Videonya ada, waktu itu kan saya ganti ini, cuman netes doang, sama sekali nggak keluar. Akhirnya buka ini, buka selangnya, saya masukin minyak rem, cuman harus pakai corong ya, pakai selang lagi buat masukin ke selangnya. Nah, ini kejadian seperti ini ya, ini tadi selesai. Tapi kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang ya kita habis ganti kampas kopling atau ganti degroup, harusnya kan nggak ada masalah ya. Misalkan apa kopling habis atau degroupnya udah lama ya, tadinya buat oper itu normal ya, cuman kalau apa kampas habis kan selip, cuman operannya enak. Tapi setelah diganti master kopling atas, atau maksudnya setelah diganti yang baru, tapi justru malah nggak bisa masuk. Caranya sama ini ya, kalau nggak bisa masuk dimundurin ini biar panjang ya. Ya, saya ulangin pelan-pelan ya. Misalkan ya kita habis ganti kampas kopling atau ganti degroup, tadinya buat oper nggak masalah kan. Kalau kampas kopling habis kan buat oper bisa kan, cuma selip, jadi tenaga nggak ada, buat jalan agak berat ya, cuman operan enak. Nah, kadang-kadang setelah diganti kampas baru, kadang-kadang malah buat oper alot. Misalkan ya buat oper alot atau susah, caranya sama, setelan pedal kopling atas dinaikin lagi. Kalau naik ini mundurnya, ini kendorin dulu, kemudian kendorin, ini mundurin, putarnya arah kiri ya. Ini kan diem nih, nah, kayak gini nih. Tapi sebaliknya ada juga ya, kalau orang bilang udah tahu lah pasti ya. Kadang-kadang kita habis ganti degroup atau ganti kampas kopling, justru malah pedal kopling jadi tinggi. Nah, kalau tinggi ini harus dipendekin. Karena apa? Nanti kampas bisa gampang tipis. Jadi kalau udah buat injek kopling belum mentok tuh bisa buat oper, dan kalau diangkat setengah belum jalan, itu namanya ketinggian pedalnya, harus dipendekin. Caranya dimajuin. Jadi kalau kita mau ninggin pedal kopling dimundurin, ini stutnya dipanjangin. Tapi kalau kita mau mendekin, ini dimajuin atau diputar arah kanan ya, ini biar pendek. Semakin pendek pedal kopling semakin pendek juga. Soalnya penting, kadang-kadang ini sering terjadi ya, kita habis ganti kampas kopling atau ganti degroup, kadang-kadang buat oper malah alot. Nah, caranya
setel ya, pedal kopling atas setel di tinggiin putar arah kiri ya, dipanjangin ya. Tapi misalkan ya kok malah jadi selip, pedal kopling terlalu tinggi, nggak ada speleng, harus dimasukin, dipendekin ya. Cara mendekin pedal kopling ini dimajuin ke depan, putar arah kanan. Soalnya kalau kampas baru, grup baru, pedal kopling terlalu tinggi ya, nanti kampas kopling cepet kemakan ya. Suka sering aja ya. Ini tadi habiskan dari ini master bawah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.